dasar hukum di dalam melaksanakan inventarisasi barang milik daerah itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait dengan perbendaharaan negara. Selanjutnya di Undang-Undang 23 Tahun 2024 itu terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, dari undang-undang tersebut itu diatur melalui PP, yaitu PP 27 Tahun 2014 yang dirubah dengan PP 28 Tahun 2020 itu tentang pengelolaan barang milik negara dari barang milik daerah. Selanjutnya diatur juga terkait dengan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2014 dan perubahannya terkait dengan PP 20 tahun 2022 tentang penjualan kendaraan perseorangan dinas. Nah, dari peraturan pemerintah ini dikeluarkan aturan Permendagri nomor 19 tahun 2016 itu terkait pedoman pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya Permendagri 108 tahun 2016 itu terkait dengan kodifikasi barang milik daerah, dan selanjutnya di Permendagri 21 tahun 2018 nah itu terkait dengan penyusutan barang milik daerah, dan juga Permendagri nomor 1 tahun 2019 itu terkait dengan aturan penilaian, dan juga terkait dengan Permendagri nomor 63 tahun 2020 itu terkait dengan insentif yang diatur untuk pengelolaan barang milik daerah. Dan ini di Permendagri 47 tahun 2021 terkait dengan tata cara inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah. Dan terakhir Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Nah, khusus terkait dengan inventarisasi barang milik daerah itu diatur di Permendagri nomor 47 tahun 2021. Itu tentang tata cara pembukuan inventarisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah. Lanjut, di Permendagri 47 ini diatur atau di pasal 1 yang menyatakan bahwa inventarisasi adalah kegiatan pendataan, selanjutnya pencatatan dan pelaporan hasil dari pendataan barang milik daerah. Ini merupakan definisi dari inventarisasi. Lanjut. Nah, inventarisasi berdasarkan pasal 48 itu dilaksanakan oleh pengguna barang untuk daftar barang milik daerah yang ada di pengguna barang. Jadi daftar barang milik daerah yang ada di pengguna barang, dan juga kalau ada di kuasa pengguna barang sudah diatur masing-masing cabin, PT dan gironya itu dilakukan inventarisasi. Dan juga di pengelola barang untuk daftar barang pada pengelola barang. Daftar pengelola barang itu daftar yang memang ada di Paksekda yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah di bidang pengelolaan BUMD. Selanjutnya, nah untuk inventarisasi itu dilakukan pada barang milik daerah yang harus setiap tahun itu dilakukan itu untuk persediaan, kecuali persediaan yang diserahkan ke masyarakat. Persediaan kan Bapak Ibu lakukan setiap per 3 bulan kan itu dilakukan stok konten. Nah itulah dilakukan pendataan dan inventarisasi. Dan juga produksi dalam pengerjaan. Nah, Bapak Ibu harus selalu mendata KDP-nya setiap tahun. Makanya BPK selalu meminta data KDP yang ada di perangkat daerah, mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum. Kemarin kan ada kita minta setiap tahun itu kawan-kawan di perangkat daerah selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi terhadap persediaan dan juga barang konstruksi dalam pengerjaan, kecuali yang memang persediaan yang akan terimakan ke masyarakat atau pihak lainnya di PU kalau biasa untuk diserahkan kepada pihak lain. Jadi harus dicek juga untuk tidak menunjuknya dia penyerahan. Selanjutnya, selain persediaan
dan konstruksi dalam pekerjaan. Nah, paling sedikit dalam 5 tahun itu kita melakukan inventarisasi. Jadi kemarin karena kita sudah melakukan inventarisasi secara bertahap, nah untuk tanah, bangunan, jalan dan irigasi itu di 2023, berarti di 2028 kita harus inventarisasi lagi. Terus untuk peralatan mesin 2024, berarti 2029 kita harus melakukan inventarisasi. Nah, bagi kawan-kawan yang memang kemarin belum peak hasil inventarisasinya agar disempurnakan ya, disempurnakan sehingga terdapat memang data yang benar-benar valid terhadap daftar barang milik daerah yang tercatat atau terdaftar di dalam daftar barang pengguna atau kuasa pengguna barang. Nah, untuk tahun 2025 ini nanti terus Pak Bu Cindy. Nah, objek inventarisasinya itu di pasal 49 untuk tahun 2025 aset tetap lainnya. Jadi di daftar barang di perangkat daerah, kalau berdasarkan Permendagri lama itu namanya KIP, masih di kategori barang. Kalau di Permendagri nomor 47 itu KIBAN namanya. Itu di aset tetap lainnya, di dalamnya itu ada klasifikasi untuk bahan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini kan biasanya banyak buku-buku. Nah, paling kawan-kawan dinas pendidikan yang nanti harus ekstra. Nah, ya, karena memang kita lama. Mudah-mudahan kalau dinas pendidikan mungkin kita batasi waktunya tidak sesuai dengan yang memang di surat. Kalau kawan-kawan pakai daerah kan nggak terlalu banyak kan kalau buku. Tapi kalau barang corak kesenian, budaya dan olahraga juga, nah paling di dinas pendidikan yang banyak. Kalau di dinas di sekolah, nah terkait dengan kesenian dan olahraganya. Tapi pendidikan ketiga-tiganya itu insyaallah ribuan. Terus hewan, nah hewan paling di dinas pertanian. Bang Gun, Wih, banyak sapi Gun ya. barang perpustakaan atau pasti ada. Ini pemilik sapi banyak Nah, nih. tapi kalau tidak ada, nah cepat disampaikan hasilnya. Tapi kayaknya ada semua terkait dengan bahan perpustakaan buku-buku. Terus biota perairan, tapi kawan-kawan di DKP masih ada nggak? Ya, nanti dicek. Terus tanaman, ya kalau memang ada yang mencatat tanaman di data. Kalau dia udah mati, buatkan berita acara kematian. Berita. Inventarisasi, jangan sampai barang yang lama mati lagi kita cetak. Nah itu kan tindak lanjutnya nanti tidak hapus karena sebab lain. Pasti ada pernyataan memang barang itu mati ya. Terus barang koleksi non budaya, jadi ada barang koleksi di perangkat daerah tapi yang dalam kategori non budaya, nah, tapi kayak nggak tahu di Pemerintah ada nggak? Kalau dicek Pemerintah. Terus aset tetap dalam renovasi. Nah, aset tetap dalam renovasi ini dalam arti kata kita pakai perangkat daerah lain, barang, misal bangunan. Nah kita ada yang rehab. Nah itu kan dicatat di aset tetap renovasi, ya dalam renovasi. Jadi kalau kita masih menggunakan barang milik daerah berupa bangunan gedung itu, nah kita tetap mencatat aset tetap dalam renovasi. Tapi kalau kita tidak gunakan lagi, nah kita serahkan ke perangkat daerah yang memang mencatat barang milik daerah yang kita pakai. Biasanya kalau ada penggunaan sementara, Kalau di pecel, kita ke perangkat daerah lain. Tapi kalau dia diserahkan permanen itu kan pempek. jadi yang aset tetap dalam renovasi itu memang yang kita pakai misalnya kayak di pendidikan di Jatim dia tinggal renov tambah yang menjadi nambah nilai aset. Nah itu pasti dicatat aset tetap dalam renovasi. Dan mungkin Bang Asmano di Jatim kayak AD ya instalasi komunikasi masuk di daerah yang kita ada misal pakai
barang perangkat daerah lain kita renovasi, kita perbaiki. Yang minjam. Nah, Saksikan di YouTube tuh. Objek yang tahun 2025. Mudah-mudahan kalau yang ada operasi pertanian, dinas pendidikan, kalau yang buku-buku mudah-mudahan ada buku-buku, ada ya. Sambil mengamankan, jadi tahu mana yang memang di data kita ada, ya enggak? Karena masing-masing perangkat daerah pasti ada data buku perpustakaan. Setelah kita rapikan lagi, kita data lagi. Nah, untuk tahapan di dalam inventarisasi ini, mulai ada tahapan persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil inventarisasi dan juga tindak lanjut hasil inventarisasi. Nah, untuk persiapan berdasarkan surat yang sudah disampaikan oleh surat Pak Sekda bahwa minggu ke-4 bulan April dan minggu ke-1 di bulan Mei 2025 itu kita tahap persiapan. Tahap persiapan itu mulai dari pembentukan tim dan juga menyiapkan data atau daftar barang milik daerah yang ada di perangkat daerah, ini data awal. Terus pelaksanaan, terus pelaporan hasil inventarisasi, pelaporan hasil inventarisasi ini nanti untuk pelaksanaannya kita ada lembaga kerja inventarisasi namanya kan. Mungkin Bapak Ibu lah paham lah kalau sudah 2 tahun ini melaksanakan inventarisasi, dan juga pelaporan hasil inventarisasinya LHI-nya itu ada simulasi nanti kita terus tindak lanjut dari hasil inventarisasi, tindak lanjutnya apa koreksi, apa penghapusan, atau pengalihan status penggunaan kepada perangkat daerah lain, nanti ada tindak lanjut dari hasil. Lanjut. Nah, untuk persiapan itu tadi untuk pembentukan tim inventarisasi. Jadi di surat Pak Sekda kami sudah minta kalau perangkat daerah membuat tim inventarisasi di minggu ke-4 dan awal Mei tahun 2025 minggu pertama. Nah, untuk di kuasa pengguna barang itu timnya terdiri dari pengguna barang begitu juga, dan kami di pengelola barang pengelola barang juga sudah menyiapkan baik itu surat SK Pak Gubernur dan juga SK Pak Sekda terkait dengan tim inventarisasi. Untuk di perangkat daerah mohon diperhatikan nantinya untuk disiapkan. Kalau format SK-nya kan tahun kemarin kan ada kan, tinggal menyesuaikan. Ya. Lanjut. Nah, untuk persiapan tadi setelah dilakukan pembentukan tim itu melakukan penyiapan data awal. Penyiapan data awal itu sumber datanya tadi dari daftar PMD yang ada di kuasa pengguna dan pengelola. Kalau di perangkat daerah itu di pengguna barang, dan juga kalau yang ada PT capainya di kuasa pengguna barang. Dokumen kepemilikan terkait dengan aset tetap lainnya, ya kalau Bapak Ibu masih menyimpan berita acara serah terima dari kementerian kepada kepala perangkat daerah, nah itu bentuknya dokumen kepemilikan kalau aset tetap lainnya. Jadi kalau terkait dengan peralatan mesin, tanah, nah itu sertifikat atau BPKB. Jadi kalau dokumen kepemilikan terkait dengan aset tetap lainnya tadi bahan perpustakaan, terus barang bercorak kebudayaan, olahraga, dan kesenian, nah itu dan sampai ke aset tetap dalam renovasi, nah itu berita acara serah terima. Terus laporan semester 2 tahun terakhir, jadi laporan barang milik daerah pada perangkat daerah untuk semester 2 tahun terakhir kemarin 2024. Ya khususnya nanti yang diperhatikan KIP E-nya saja ya, KIP aset tetap lainnya. Yang isinya tadi 1 sampai 7. Terus KIP-nya nanti KIP kalau KIP-nya kan kalau di Permendagri 17 KIP namanya, kalau Permendagri 7 KIBAR atau Inventarisasi Barang, tapi singkatan aja. Tadi isinya sama.
formatnya hanya beda. Terus KIR, kartu investasi ruangan. Nah, kawan-kawan yang memang menyusun kartu investasi ruangan, nah tinggal enakan di dalam perpus itu ada buku apa kan tinggal dicek kalau dia keluar ada mutasi keluarnya. Terus dokumen lain yang diperlukan, jadi dokumen lain itu dokumen pendukung terhadap data awal. Nah, terus untuk penyiapan dokumen pelaksanaan investasi, nah terus siapkanlah label kita lah ditempel bahwa itu lah diinventarisasi dengan tanggal berapa, register data tanggal berapa untuk menanggalkan. Ya. Terus LKI formatnya lagi, terus dokumen lain yang diperlukan, mungkin hal-hal yang diperlukan terkait dengan penyiapan dokumen pelaksanaan. Lanjut. Nah, untuk pelaksanaan, ini tahapan pelaksanaan nanti setelah tadi persiapan lah selesai. Nah, untuk pelaksanaan di minggu depan kalau sesuai dengan tahapan ya. Tahapan itu kita menghitung jumlah barang. Buku yang terdaftar di daftar barang kita cek, kita data. Sesuai nggak? Terus meneliti kondisi barang per item buku tadi, baik rusak ringan, rusak berat. Ya, kalau buku mungkin baiklah, kalau dia rusak kan dia karena dimakan raya atau tapi mudah-mudahan disimpan baik. Dengan tahu kalau di sekolah ya, kalau ya, jadi kadang perpindahan ruangan, kadang buku lama dan disimpan dengan mudah-mudahan banyak terbiasa sih. Terus mencocokkan jumlah barang di KIR dengan jumlah barang yang ada di ruangan. Misal di KIR perpus, di KIR ruangan nyimpan buku, cocok nggak? Yang terdaftar di KIR itu dengan yang ada di KIP kita. Nah, selanjutnya menempel label register sementara pada BMD yang telah dihitung. Oh ini lagi dihitung tadi nomor 1, 2, 3 sesuai dengan register yang ada di daftar barang atau di kibar. Kalau ini register nomor 1, buku register nomor 2, 3 kalau dengan judul yang sama ya. Terus mencatat hasil inventarisasi tersebut pada lembar kerja inventarisasi. Nanti inventarisasi itu kan nanti. Nah, mungkin kalau dia teknis sebaik misal buku sama judul lah, ada 10, ada 12, cukup baik di situ foto kan tinggal register 1 sampai 12. Kalau dia kondisinya sama yang baik, itu foto baik, itu LKI baik. Tapi registernya sama yang masuk judul buat tapi kalau dia berbeda lanjut belum. Terus lembar kerja inventarisasi LKI. Nah, untuk LKI bahas tempat lainnya nanti bahas di sesi berikutnya di slide-nya yang disiapkan. Lanjut. Nah, terus untuk pelaksanaannya kalau dia memang ada barang yang belum tercatat, atau ada di kantor kita, ada di ruangan kita kelompokkan dulu barang yang belum dicatat. Karena di lembar LKI kan barang yang dicatat kelompokkan dulu. Terus misalkan barang sesuai dengan kondisi, karena di kondisi baik, rusak ringan, rusak berat kan. Terus form sendiri terkait dengan laporan hasil investigasi ada yang khusus kan terkait dengan barang yang rusak berat. Tapi kalau sudah dipisahkan sesuai dengan kategori yang diberikan Bapak Ibu dalam laporan. Terus meneliti kelengkapan atau isi fungsi barang dengan membandingkan antara data hasil investigasi dengan data barang tercatat atau dari sumber lainnya. Jadi dibandingkan lagi data yang didata dengan yang tercatat sama atau tidak. Okay. Terus tadi setelah dilakukan tahapan ini, nah baru kita buat sesuai dengan laporan formatnya. Itu ada format terkait dengan BND yang hilang karena kecurian. Kalau kecurian harus ya kalau memang dicuri harus ada surat keterangan kita yang lapor kehilangan dari kepolisian dikeluarkan dari terjadinya terbang. Terus BND yang hilang tidak ditemukan berarti hilang, kita telusuri kan
tapi belum ketemu itu masuk di format yang BMD yang bilang tidak ditemukan atau dia hilang karena kecurian harus ada keterangan surat pengemudi. Tapi kalau dia belum ditemukan artinya masih kita telusuri ya, keberadaan. Terus BMD yang belum dikapitalisasi dan diketahui data awal atau data itu. Misalnya Bapak ada di perangkat daerah ada bangunan gedung pernah dilakukan rehab berat pakai belanja barang atau jasa. Nah, belum kita kapital, belum kita ke aset induknya. Nah itu nanti dimasukkan di form yang BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal atau data induknya. Nah, terus yang kedua BMD belum dikapitalisasi tapi kita tidak tahu data induk lah. Mana bangunan mana? Tapi kita pernah melakukan rehab terhadap bangunan itu biasanya dilihat kalau kita ada hubungan sumber lain, hubungan sumber yang ada yang berita acara bahwa perangkat daerah pernah merehab bangunan ini, tetapi kawan-kawan tak tahu bangunan itu yang mana. Dari pendidikan banyak RKB, ruang kelas atau ruang lab kan. Nah, katanya lama-lama dulu kan nggak tahu kita bangun semua ya. Histori ini kan, tapi pemeliharaan rehab perang, tapi belum kita kapital. Tapi kalau dia ada data awalnya, kita pisahkan, kalau dia tidak diketahui data awalnya kepada zakat. Terus BMD yang digunakan oleh pegawai Pemda yang bersangkutan, artinya BMD yang misalnya peralatan mesin atau laptop atau peralatan yang mobile lainnya yang digunakan ke lapangan apa namanya untuk mengukur kan karolin atau GPS ya. Nah itu kan dibuatkan berita acara penggunaannya kan kemarin kan lah lagi minta semua kan perangkat daerah yang untuk membuat berita acara penggunaan barang milik daerah. Nah itulah yang nantinya dimasukkan di form yang BMD yang digunakan oleh pegawai Pemda yang bersangkutan. Terus BMD yang digunakan oleh pemerintah pusat, Pemda lainnya atau pihak lain. Nah ini kalau ada BMD yang dipinjam pakai atau digunakan oleh pihak lain. Yang bentuknya nanti ada kalau digunakan pemerintah pusat atau Pemda lainnya itu dalam bentuk pinjam pakai. Nah diidentifikasi BMD yang pinjam pakai kayak di TKP ada yang pinjam pakai. Terus di dinas mana di Kamreno banyak ya. Terus BMD terjadi perubahan fisik barang. Fisik barang itu nih karena semula dia tercatat di kita baik, tapi di hasil inventarisasi BMD kita tidak tahu kondisi saat ini memanglah rusak berat, tapi belum kita lakukan perubahan fisik. Nah, setelah di daftar ini buat barang-barang yang semula baik atau di hasil identifikasi kita lah rusak berat. Terus BMD terkait dengan perubahan data, misalnya bangunan karena ada rehab, ada penambahan semula dulunya luasnya 80 meter persegi atau ada penambahan. Nah, jadilah 90 meter atau 100 meter persegi. Nah, ini Tapi hari panas luar biasa, AC dan AC. BMD terkait perubahan data. Terus BMD yang Gue duduk di depan AC. Barang atau siko, tahu kawan-kawan pada saat mengimpor 2 kali data mengimpor kan. Tapi berdasarkan berita acara dari penyedia kepada kepala perangkat daerah, nah itu hanya satu misalnya barang, tapi kita catat 2. Nah itu telah kita masukkan di dalam form LHI untuk PND yang tercatat di Pemda. Terus PND yang dibangun di atas tanah bukan milik Pemda. Olahraga. Kita di bangunan gedung, tapi kita bangun di ketinggal di bawah. tanah orang, bukan tanah kita atau tanah
pemerintah pusat bukan tanggal pemerintah kabupaten kota. Masukkan nanti kita untuk. Tapi kalau ini tidak deh, kalau untuk aset tetap lainnya kan. Terus TND yang belum tercetak, TND yang belum tercetak, barang ada di kantor kita, tapi di daftar barang kita belum tercatat. Nah, dokumennya nggak tahu AB karena hibah dari kementerian kita belum nyatat, atau karena hibah dari pihak lain ada sumbangan ke perangkat daerah, tapi belum kita catat. Nah, itu nanti barangnya ada di perangkat daerah kita masukkan di catat. Ini di tahapan verifikasi. Lanjut. Nah, tahapan pelaporan itu merupakan tahapan untuk penyusunan laporan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh di tingkatan PT, Capim, Biro itu di kuasa pengguna barang. Nah, kalau di perangkat daerahnya pengguna barang, dan pengelola barang melalui tim inventarisasi. Jadi tim yang dibentuk tadi menyusun laporan hasil inventarisasi. Nah, untuk form laporan hasil inventarisasi, nah tadi yang kita identifikasi ini ada 11 form laporan hasil inventarisasi, mulai dari tadi PMD kena hilang curian sampai kena yang tercatat ke 11. Lanjut. Nah, untuk tindak lanjut dari inventarisasi tadi, kalau pada saat inventarisasi itu belum ada label bahwa barang itu milik pemerintah udah itu normal tercatat di perangkat daerah ini dengan kode register sekian. Nah, itu belum diberi label, kita kasih label. Label itu kan sudah ada di Sinda gitu, tinggal print baik. Tinggal bapak ibu baik tahu barang mana ya. Nomor 1, misalnya laptop nomor 1 sampai 10 mana ya? Tinggal di print, akan print pakai kertas biasa, pakai stick. Isolasi putih pun tidak pakai, bisa nak print dalam bentuk stiker pun tidak pakai. Sudah ada di dalam Sinda BND. Terus reklasifikasi. Nah, semula dia tercatat di aset tetap lainnya, tidak tahu dia masuk kategori peralatan mesin. Nah, itu kita reklam. Koreksi. Nah, koreksi. Misalnya tadi waktu di daftar barang kita baik, tidak tahu pas di inventarisasi lah rusak berat. Nah, itu kita lakukan koreksi terhadap penatasan BND yang ada di pengguna barang. Kita koreksi jangan dari semula baik menjadi rusak berat. Karena kalau dia aset tetap itu akan berpengaruh kepada penata usaha aset tetap tersebut. Karena aset yang dalam kondisi rusak berat itu tidak lagi masuk dalam kategori aset tetap, tapi dia masuk kategori aset lain-lain. Ya. Lanjut, pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara. Nah, pada saat kita identifikasi, kita inventarisasi, ada barang kita yang digunakan oleh perangkat daerah lain. Misalnya di PU, ada barang yang digunakan oleh Kopda, ada pariwisata, ya. Nah, ini proses itu kita lanjut alih status penggunaan. Atau PU nak pakai barang khusus bulan, nah kita gunakan sementara. Nah, sementara itu kalau dia masa penggunaannya tidak lebih 6 bulan, tidak perlu persetujuan kepada daerah, tapi kalau lebih dari 6 bulan harus persetujuan kepada daerah. Penggunaan sementara. Jadi penggunaan sementara itu bisa sampai 5 tahun. Kalau kita dengan perangkat daerah lain, kan? Tapi kalau yang permanen, pengalihan satu penggunaan. Terus pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan. Jadi pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan misalnya dari bangun ada UPT, barangan di UPT kita tarik ke dinas. Nah, itu pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan. Atau dari dinas kita mutasikan ke UPT. Nah, jadi di dinas lanjut. Nah,
Karena selama ini pas kita daftar barang kita di pengguna, tetapi digunakan oleh kuasa pengguna barang di UPT atau Jatim atau Biro. Nah, itu mau kita tindak lanjuti untuk dikeluarkan dari daftar barang pengguna ke daftar barang kuasa pengguna atau daftar barang kuasa pengguna ke daftar barang pengguna barang. Terus penghapusan. Nah, penghapusan mungkin karena sebab lain tadi kan hilang karena kecurian. Nah, itu bisa dihapus untuk proses penghapusan. Atau kalau memang nanti berdasarkan pertimbangan tim penghapusan yang diketuai oleh Pak Sekda, Inspektorat Biro Hukum, kami di bidang penguatan dan sekolah juga yang tidak bisa ditelusuri itu kalau memang berdasarkan pernyataan dari kepala perangkat daerah bahwa itu bukan merupakan suatu kelalaian, nanti bisa dipertimbangkan untuk penghapusan. Jadi kalau berdasarkan pertimbangan terus harus ditelusuri, mohon bantuannya untuk ditelusuri terhadap barangnya. Terus menindaklanjuti penggunaan BND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penggunaan BND kami sudah menyurati lewat surat Pak Sekda terkait dengan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah, bahwa pengelola barang itu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan, pemanfaatan, penata usaha, pendatangan dan penghapusan barang milik daerah. Nah, khusus penggunaan BND untuk pengawasan dan pengendaliannya sesuai dengan ketentuan penggunaan, harus penggunaannya sesuai dengan ketentuan penggunaan. Dan kendaraan dinas, penggunaannya memang harus digunakan oleh pejabat. Nah, itu pejabat tersebut yang menggunakan. Jangan kendaraan jabatan digunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kendaraan operasional yang harusnya digunakan untuk kawan-kawan melaksanakan tugas dan fungsi ke lapangan digunakan tidak sesuai ketentuan. Mohon kawan-kawan Bapak Ibu cek semua kendaraan dinas yang ada di perangkat daerah sesuai dengan daftar barang milik daerah. Kalaupun dia digunakan oleh Pemda lain, belum ada perjanjian punya pakainya, segera ditindaklanjuti untuk perjanjian punya pakainya. Kalaupun memang dihibahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memang itu digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di perangkat daerah di Pemda kabupaten kota dan kita tidak menggunakan, silakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi mohon kawan-kawan setelah ini nanti dengan tim cek kembali daftar BND-nya, peralatan dan mesin khususnya kendaraan dinasnya, cek kesesuaiannya dengan yang ada di kantor dan yang digunakan oleh pejabat terkait. Nah, kalau ada yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak, silakan ditarik. Ya, silakan ditarik. Kita tidak tahu waktu pimpinan kita mengecek ke perangkat daerah kendaraan yang terdaftar di perangkat daerah ternyata jumlahnya 10, ada di perangkat daerah 9, kok dipakai orang lain atau pihak lain tanpa ada penggantian atau tidak sesuai ketentuan. Sesuai hati. Tidak lanjuti ya. Mungkin itu menjadi perhatian dari semua untuk pengamanan barang milik daerah yang ada di perangkat daerah, dan juga selain kendaraan dinas yang mobile, laptop, GPS itu yang terkait dengan peralatan. Nah, kita melalui surat setiap tahun sudah mengoordinasikan kepada kawan-kawan di perangkat daerah. Selanjutnya